kemarin itu perasaan jadwalnya harus nyampe di Semarang itu bisa jam 6. Ternyata bisnya kami dari rombongan rombongan kampus ya dari Jogja udah dari Jumat Sabtu itu harusnya jam 1 udah keluar. Nah, Ternyata bisnya itu trouble gitu. Akhirnya sama Mas Komting, aduh nggak bisa ngajar ujungnya gitu. mama dah. Kemudian saya mencoba untuk di pertemuan ini ada dua materi ya. Saya mencoba untuk menjelaskan dengan cepat. Sebetulnya materi yang kemarin itu sudah saya kasihkan di minggu yang lalu ya, di minggu tanggal 7 kemarin. Jadi materinya sebetulnya sudah bisa dibaca ya oleh oleh semua gitu. Ah, kalau melihat ini materi, materi yang terkait dengan gangguan perkembangan anak ya, saya mencoba untuk menjelaskan. Nanti setelah ini kita diskusi dan ada materi lagi kaitannya dengan asesmen gangguan perkembangan anak gitu. Dan itu nanti dipakai untuk tugas akhir ya. Jadi eh, di dua pertemuan tanggal 28 Desember dan tanggal 4 itu kita sistemnya udah konsultasi gitu. Jadi nanti sistemnya pengerjaan UASnya bisa kita diskusikan apakah mau individu atau kelompok. Tuh. Kita fokus dulu dengan materi yang pertama, gangguan perkembangan anak. Ini berkaitan dengan orang biasa menyebutnya bahasa awam ABK ya, anak dengan kebutuhan khusus. Tapi di sini kita bisa melihat ada dua kriteria. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan. ABK itu anak dianggap memiliki kemampuan di ruang rentang kemampuan anak sebaya. Jadi di luar yang biasa ya, yang apa ya, bahasanya awam, yang normal lah gitu. Ternyata ABK itu ada dua, berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan kayak orang-orang jenius itu juga dianggap ABK. Yang kedua, anak dengan keterlambatan perkembangan itu bisa akibat masalah medis, fisik, kognitif atau emosional. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu-satu gitu. Nah, yang pertama anak berkebutuhan khusus yang kaitannya dengan intelektual. Yang pertama ada yang keberbakatan atau gifted. Gifted itu anu ya, memiliki bakat di luar kemampuan yang normal ya. Karena kita bahasnya yang berkebutuhan khusus. Keberbakatan dia jago musik, dia jago jago tidak hanya akademik ya, jenius ya, jenius, jago musik, jago olahraga, jago apalagi banyak ya itu itu keberbakatan. Dan kebutuhan Kan khusus anak ujung untuk mamu kok intelektual isyarat ada gigi. Ujung. ada yang disebut dengan retardasi mental gitu. Nah, ini yang retardasi mental ini ada kaitannya dengan eh, di bawah kemampuan intelijensi ya gitu. Nah, Si genjot genjot genjot. yang keberbakatan Genjot. yang keberbakatan itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan Halo, secara Assalamualaikum Pak singkat, Aris. mereka yang mempunyai kemampuan kecerdasan pada satu Iya. atau beberapa Halo, bidang yang Assalamualaikum. itu Pripun, Bu? di atas rata-rata Ini tadi udah telepon tadi mati kakek. itu bisa meliputi matematika, seni visual, melukis, menggambar, mengarang, musik, menyanyi, atau seni peran, terus termasuk kreativitas. Kalau yang berkaitan dengan fisik, psikomotor bisa berkaitan dengan lari, renang, basket, itu berkebutuhan keberbakatan. Dia memiliki bakat yang di apa ya, di atas normal ya
Jadi jago-jago lari, jago renang, jago basket itu memang dia punya keberbakatan, bakat gitu. Dan biasanya kalau dites itu di atas intelijensinya di atas 130 ya, baik itu dengan Wechsler ataupun Binet. Wechsler atau Binet itu tes intelijensi ya, gitu. Nah, ini ada tabel karakteristik anak berbakat, ada keterampilan bahasa lisannya, kemampuan belajar, keterampilan menyelesaikan masalah, keingintahuan, strategi kognisi dan metakognitif, keterampilan kepemimpinan dan sosial. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Gitu. Kemudian di itu keberbakatan, di luar yang keberbakatan ada yang disebut dengan kebalikannya, retardasi mental. Retardasi mental itu kalau tadi keberbakatan itu dites jago matematika, jago fisika, jago bahasa, jago itu di atas 130, tapi kalau retardasi mental itu biasanya di bawah skor 65 atau 70. Tanda-tandanya apa sih? Ada keterlambatan penguasaan keterampilan dasar pada tahap perkembangan atau hasil prestasi yang buruk bila dibandingkan dengan teman sebayanya. Itu. Yang kedua, memiliki tingkah laku adaptif yang tidak bagus ya atau jelek gitu. Ya ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau situasi sosial gitu. Jadi bahasanya apa ya susah, adaptasinya nggak begitu bagus gitu. Itu penyebabnya apa? Penyebab retardasi mental, penyebabnya macam-macam ya. Ini biasanya secara fisik kita bisa melihat ya, melihat mukanya ya anak-anak retardasi mental itu. Biasanya apa ya memiliki muka eh, yang khusus gitu, ada lonjong, ada bulat gitu. Berbeda dengan anak-anak yang biasa ya, yang yang apa tidak memiliki masalah gitu. Biasanya secara khusus retardasi mental tidak bisa memusatkan perhatian, tidak bisa mengingat, terus tidak menyadari apa yang mereka pikir dan pelajari, dan sering putus asa ketika mempelajari hal yang baru gitu. Penyebabnya karena apa? Bisa karena kondisi genetik yang tidak normal, misalnya keturunan, kemudian karena malnutrisi ketika ibunya mengalami kehamilan, atau kekurangan oksigen ketika proses kelahiran yang sulit, dan kondisi keluarga yang tidak menguntungkan ketika masa kanak-kanak atau punya pengalaman apa ya dibuang orang tua, kemudian eh, orang tua tidak mau mengurusi, istilahnya tidak mendapatkan stimulasi, atau karena masalah ekonomi yang sangat miskin. Tuh. Umumnya penyebabnya seperti itu. Pak, kalau seumpamanya ada orang yang secara ekonomi bagus tapi memiliki anak retardasi mental bisa nggak? Ya bisa gitu. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi bahan penelitian ya. Ini seperti anak ADHD. Nah, nanti kita akan ke sana gitu. Nah, kelompok anak ketika menghadapi anak retardasi mental maka bisa dibagi menjadi tiga: anak mampu didik, anak mampu latih, atau anak perlu bantuan. Yang anak mampu didik itu anak dengan potensi kecerdasan masih dapat dididik sehingga menguasai pendidikan dasar. Biasanya kan, apalagi kalau orang tua punya anak satu, anaknya mengalami retardasi mental, ada kekhawatiran orang tua gini, wah nanti kalau kita suami istri ya, bapak ibu, ayah, bunda gitu, kalau meninggal anak ini gimana gitu. Salah satu meninggal masih bisa di single parent, masih bisa dididik gitu ya. Tapi kalau dua-duanya meninggal gimana? Nah, paling enggak kemudian kedua orang tua itu melatih anak untuk menjadi mampu didik gitu. Sehingga menguasai pendidikan dasar, seumpamanya apa?
Seumpamanya, oh tahu tentang uang, tuh. Atau dia tahu tentang uang berarti jual beli ya. Kalau beli ini kembalinya berapa, kalau ini berapa gitu. Paling enggak terus dididik untuk itu. Kemampuan dasarnya lagi tahu tentang makanan gitu. Jadi mampu nah, retardasi mental yang mampu didik itu dilatih, dididik gitu. Ada pendidikan dasarnya ya berkaitan dengan kebutuhan makan, kebutuhan jual beli beli barang gitu. Kemudian ada anak mampu latih, ini dilatih menguasai eh, mampu mengerjakan pekerjaan tertentu. Contohnya apa? Contohnya, oh paling enggak anak ini bisa BAB, bisa apa? Setelah BAB bisa bisa membersihkan gitu. Jadi dilatih. Terus kemudian kalau habis pipis, kemudian anak ini juga dilatih bisa mandi sendiri. Nah, jadi orang tua sudah kalau tahu retardasi mentalnya mampu dilatih gitu. Atau anak perlu bantuan. Nah, ini anak yang tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Jadi kelompok retardasi mental ada tiga ya. Pak yang anak perlu bantuan gimana ya kalau ya terus intervensi terus terus gitu. Cuma sayangnya kan orang tua itu kadang eh, pas masa sekarang ya dua-duanya kerja, anak sama mbak, itu yang rada repot. Nah, mbaknya itu ART ya, asisten rumah tangga ya harus dikasih pengetahuan dasar yang berkaitan dengan anak retardasi mental. Itu. Ini ada pengalaman apa ya saudara jauh ya berarti adik saya itu dapat dapat dari keluarga keluarga yang ya baik sih, keluarganya baik. Kemudian salah satunya adiknya, kakak ipar ya, kakak ipar itu punya anak yang mengalami retardasi mental gitu. Jadi dulu ikut sekolah homeschooling karena SLB udah keluar, nggak bisa, nggak mampu. Kemudian akhirnya sama ibunya itu dilatih, dilatih gitu. Ya itu karena khawatir wah nanti kalau kita semua meninggal gimana. Kemudian dilatih sampai dilatih naik motor. Nah ke rumah saya itu naik motor. Hah, Dek kamu naik motor bisa? Iya om bisa. Gini. Oh berarti dilatih sama sama orang tuanya. Gitu. Ya orang tuanya untung tahu gitu. Ya harapannya sih bisa diintervensi ya. Jadi anak retardasi mental itu tidak hanya apa ya tidak bisa tidak tidak yang tidak berdaya tapi kemudian dilatih mampu didik mampu latih atau perlu bantuan gitu itu berkaitan dengan intelijensi ya anak berbakatan dan retardasi mental. Nah ini anak keterlambatan baik perkembangan perkembangan akibat medis fisik kognisi atau emosional. Medis itu karena sakit parah, penyakit yang lama diderita, anak kelainan genetis ya, ada kelainan darah, thalassemia, hemofilia, HIV, AIDS, kanker. Nah, ada luka serius juga, kerusakan otak akibat jatuh dari sepeda bermain. Nah, makanya ketika kecil itu memang harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian anak itu menjadi ada luka serius. Kalau secara fisik, anak dengan cerebral palsy, lumpuh otak, gangguan otot muskular distrofi, dan kelainan jantung bawaan, kekurangan fisik atau difabel, baik buta, tuli, ataupun daksa. Itu. Untuk itu medis dan fisik. Yang kognisi mengalami kesulitan pada salah satu atau lebih aspek proses kognisi. Jadi di daya ingat, ya ini bisa juga kerusakan otak, fisik, mengalami kelainan jantung, ini berkaitan dengan kognisi. Kalau dia buta, maka biasanya orang akan menaruh di SLBA, kalau tunarungu di SLBB,
Kalau C itu untuk Grahita, EQ di bawah rata-rata, kalau Daksa yang D. Jadi SLB itu ada khususnya, ada A, B, C, dan D. Tuh. Kemudian berkaitan dengan masih kognisi, ini biasa kita dengar ya, sekarang model sekarang ada ADHD, karakteristiknya anak kesulitan memusatkan dan mempertahankan perhatian pada tugas, sering melamun, sulit mendengar, sulit memahami, dan melaksanakan instruksi. Atau anak hiperaktif, energi yang besar, selalu bergerak, berjalan-jalan berkeliling pada waktu yang tidak sesuai, banyak bicara, sulit untuk bekerja, dan bermain tanpa suara. Ada ADHD, interaktif, kemudian ada kesulitan belajar dalam membaca dan menulis. Kalau membaca, keterampilan dasar untuk membaca itu namanya disleksia. Anak tidak mengenal huruf atau memahami bacaan. Kalau disgrafia itu berkaitan dengan kesulitan menulis dengan tangan. Umpamanya saya, A-nya kadang nggak muncul, SY gitu. Itu disgrafia, tapi bukan karena anu ya model-model WA sekarang disingkat-singkat, bukan. Karena memang dia eh, kesulitan untuk membaca atau menulis. Tuh. Kemudian ada kaitannya perkembangan emosi, ada depresi, maka bisa Pak anak bisa anak mengalami depresi, eh, ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau kemenangan, perasaan bersalah, kesulitan konsentrasi, tidur terganggu, bisa misalnya apa? Misalnya orang tuanya meninggal, anak masih masih SD gitu ya, atau masih kecil, nggak tahu apa-apa, nah hanya bisa juga depresi, yang kemudian akhirnya menjadi parah bisa menyebabkan bunuh diri atau anak mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan, kecemasan yang berlebihan. Pak, kalau anak takut itu kecemasan nggak ya. Jadi kalau takut itu kayak umpamanya kan anak sekarang itu kan kadang nontonnya mesti ya, apa yang menakutkan, potong apa apa gitu. Terus takut ke belakang, takut tidur sendiri, itu bukan gangguan kecemasan ya. Kalau gangguan kecemasan itu udah berlebihan, dia tidak bisa mengontrol pikirannya, gitu. Eh, Kadang berteriak-teriak, nah kecemasan yang takut. Kalau masih takut pocong, takut apa, itu hal yang biasa ya untuk anak-anak, gitu. Kemudian ada conduct disorder. Ini perilaku menentang yang terus-menerus tanpa adanya pelanggaran serius terhadap norma sosial atau hak orang lain. Biasanya anak usia 6 sampai 8 tahun sebelum remaja dan sering terjadi ke perempuan dibanding anak laki-laki. Contohnya apa sih? Mengabaikan dan tidak mengikuti aturan secara berlebihan. Misalnya agresi terhadap orang lain, merusak barang, atau agresi terhadap binatang, binatang disiksa, binatang kucing baik-baik dilempari sampai mati, atau merusak barang, barang dirusak. Nah, itu menjadi gangguan perkembangan secara emosi gitu. Dan yang sering kita dengar ya, perkembangan masalah gangguan perkembangan, ada yang disebut dengan autis gitu. Ini anak mengalami keterlambatan dan sejumlah kosakata yang dikuasai lebih terbatas pada anak seusianya. Biasanya anak-anak autis ini menggunakan bahasa lisan yang itu dimengerti oleh orang yang dekat, seperti orang tuanya atau pengasuhnya. Nah, itu bisa berkomunikasi gitu. Dan mereka akan canggung dengan orang baru gitu. Nah, ini juga sampai sekarang riset
mengatakan bahwa gangguan-gangguan autis itu juga penyebabnya masih masih menjadi bahan riset ya sampai sekarang. Apakah karena faktor genetik atau non genetik atau karena ada persoalan ketika ibu pada waktu prenatal kehamilan, nah itu sampai sekarang masih diteliti gitu. Kemudian ini eh tapi ini eh, apa ya? Ini untuk pengetahuan aja ya. Ada ketika ada instrumen namanya CHAT, Checklist for Autism untuk toddler, anak-anak ya. Ini untuk pengetahuan yang itu dipakai oleh AAP, American Academy of Pediatrics. Pediatrik itu dokter anak. Sejak 2001 dia merekomendasikan CHAT, salah satu alat screening untuk mendeteksi gangguan autis eh, mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun gitu. Nah, ini kayaknya sudah tak kirim ya lembarannya di di Sunan. Jadi ada 25 25 CHT yang itu sudah dipublikasikan sih sebetulnya ya alat tes ini menurut saya udah bagus ya. Cuma apa ya karena ini punya kedokteran ya punya dokter anak gitu. Kalau kita nanti asesmennya nggak pakai CHT lah gitu. Tapi ini untuk pengetahuan. Sebenarnya dokter itu udah punya yang disebut dengan CHT gitu. Nanti saya jelasin lebih lanjut berkaitan CHT. Kemudian ada checklist pediatric symptom checklist PSC. Yang ini juga pediatrik ini punya dokter anak ya. Personel 1988 ini untuk anak usia 4 sampai 16 tahun. Jadi di sini ada 35 perilaku. Orang tua menjawab tidak pernah nol, kadang-kadang satu, dua. Jika jumlah nilai seluruhnya lebih dari 28, maka anak perlu dirujuk. Jika kurang dari 28, tidak perlu dirujuk. Gitu. Ini nanti akan saya jelaskan di lampiran. Kemudian, Pak, gimana ya kalau mamanya ada gangguan perkembangan berkaitan dengan emosi, kognisi, fisik. Nah, kalau saya intervensinya itu tergantung dari jenis gangguan tumbuh kembang anak dan faktor penyebabnya. Gitu. Dan sebaiknya memang ada tim yang lengkap ya, spesialis anak, psikolog, terapis bicara, fisioterapi, pendidik. Nah, akhirnya tergantung dari gangguan perkembangan anak. Itu gangguannya apa, penyebabnya apa. Nah, intervensinya kalau menurut saya harusnya lebih bisa lengkap gitu. Tapi kalau di Kudus tadi sama Jepara ada susah ya cari-cari apa ya kayak maunya ahli psikiater, ahli jiwa, apa terapis bicara, nah fisioterapi gitu. Tapi nggak apa-apa. Tergantung dari gangguan tumbuh kembang anak dan faktor penyebabnya. Biasanya teman-teman dari Semarang juga mau lah kalau ke Kudus, ke Jepara ataupun ke Kembang ya. Jadi intervensinya kalau menurut saya lebih bagus kalau tim gitu. Itu materi yang kemarin saya mencoba untuk masuk ke saya coba jelaskan yang lampiran ya yang saya kirim lampiran deteksi anak berkebutuhan khusus. Nah ini ya ini bisa untuk pengetahuan. Kalau mau mencoba ini harus berhati-hati ya karena ini punyanya dokter dokter anak gitu. CHT Checklist for Autism in Toddler untuk anak-anak checklist untuk anak-anak autis ya dan Pediatric Symptom Checklist PSC. Nah di sini ini udah saya kirim ya.
Nah, di sini lebih lengkap nih untuk anak 12 bulan atau lebih. Udah dimulai tahun 2001 dan dipakai. Bila tidak risiko tinggi menderita autis. Sebenarnya ini simple ya, enak gitu. Kalau risiko tinggi menderita autis, maka anak itu tidak bisa melakukan A5 yang saya kuning-kuning, A7, B2, B3, dan B4. Jadi kalau kalau menurut CHT ini risiko tinggi gitu. Pernah bermain seolah membuat cangkir menggunakan mainan berbentuk atau permainan lain. Nah, gitu. Kemudian pernah menggunakan jari menunjuk ke sesuatu agar Anda melihat ke atas. Kemudian usaha menarik perhatian anak, kemudian pemeriksa menunjukkan sesuatu di ruangan. Lihat itu, ada bola atau mainan lain. Perhatikan mata anak. Apakah anak melihat ke benda yang ditunjuk, bukan melihat tangan pemeriksa. Jadi kita ketemu anaknya, kemudian kita tunjuk ya, itu ada bola tuh atau mainan lain ya. Nah, si anak itu melihat ke bendanya tidak, tapi kalau anak itu eh, melihat ke tangan, nah ini menjadi masalah gitu. Jadi ini sebenarnya praktis ya. Kemudian kemungkinan gangguan perkembangan lain tidak bisa melakukan lebih dari tiga, baik A ataupun B. Kalau anak tidak bisa menyusun menjadi suatu menara atau tidak tertarik memperhatikan anak lain atau tidak suka memanjat benda-benda, B, tidak mau bermain celuk bak atau pentak umpet, ini menjadi masalah sih itu. Gangguan tidak bisa melakukan lebih dari tiga. Dalam batas normal, tidak bisa melakukan kurang dari tiga. Kalau tadi, kalau tidak bisa melakukan lebih dari tiga menjadi perkembangan lain. Kalau yang normal, tidak bisa melakukan kurang dari tiga. Betul. Ini kemudian keterangannya CAT ini dikembangkan di Inggris lebih dari 16.000 balita. Jadi menurut saya valid ya. Instrumen ini ada 14 item. Yang A itu 9, B itu 5. Kemudian pertanyaan A5, A7, A5, A7 yang kuning ini, B2, B3 paling penting. Itu. Jadi ini bisa menunjukkan risiko tinggi menderita autis. Gitu. Dan ini untuk usia 18 bulan, berarti sekitar 1,5 ya, sampai 3 tahun. Gitu. Dipakai di sini. Nah, ini lampiran 2 berkaitan dengan PSC, Pediatric Symptom Checklist. Di sini ada 35. Ah, untuk anak usia 4 sampai 16 tahun, 35 perilaku anak, ini ada 35 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang 35 menolak untuk berbagi dengan orang tua. Ini udah ada nilainya. Jika kadang nilai sesuai. Jika jumlah nilai seluruhnya lebih dari 28, maka nggak ada masalah. Oh, gitu. Dari bahasanya gini, dari 35 anak usia 4 sampai 16 tahun itu harus bisa menjawab lebih dari 28. Itu 28. Jika kurang dari 28 perlu dirujuk, malah ini menjadi masalah gitu. Sering mengeluh nyeri. Kadang anak kan sakit ini. Oke. Lebih suka menyendiri ya beberapa kali. Cepat merasa lelah, tidak bertenaga, ya. Gelisah, tidak. Ini kalau lebih dari 28 nggak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 28 malah jadi masalah. Gitu. Ini lumayan, dua alat instrumen ini simple, bisa dimengerti ya.
Gitu. Oke, itu materi kita. Kemudian saya ke materi materi persiapan UASnya ya. Apa materi bahasa saya materi asesmen. Ah, kalau enggak saya liatin UASnya dulu ya. Gitu. Sambil kita melakukan negosiasi. Negosiasi, oke. Ini, eh, maaf ya yang Bapak, Ayah. Ini kayaknya ada sepak bola siaran langsung. Nanti ya, bentar ya. Oh, jangan yang ini dulu. Yang ini dulu. UAS, UAS. UAS dulu. Kita kenal dengan namanya UAS dulu deh. Biar wes lega sambil negosiasi. Nah, kita itu kan udah di pertemuan pertemuan 13 ya. Ini 13, 14, 15 itu ceritanya, 13, oke. Ih, mana sih malah nggak kelihatan. Oke, 13, 14, 15 bahasanya konsultasi. Jadi, kalau dilihat di lembar kerja, maka di sini sudah ada pengertian berkaitan dengan luasnya. Buatlah desain psikologi perkembangan anak berkaitan dengan gangguan psikologi perkembangan anak gitu. Semua hasil diketik, kemudian dibuat PDF aja deh. Kemudian Sabtu 11 Januari 2025 dikirim ya di pertemuan ke-16. Masih 1 tahun ya, cepat. Sekarang gini negosiasinya, apakah ini mau dibuat sendiri atau kelompok? Silahkan. Kalau kelompok itu, maksud saya gini, karena saya tahu ya mahasiswa sekarang lagi banyak tugas semua. Itu kalau mau dibuat kelompok silahkan. Berkelompok berapa gitu. Kalau mau sendiri juga nggak ada masalah gitu. Karena kan nanti ini kan berarti melakukan asesmen cari anak yang mengalami gangguan perkembangan. Bisa itu hiperaktif, ADHD, nanti kita asesmen. Caranya gimana? Setelah ini saya kasih tahu caranya gitu. Tidak memakai instrumen yang di lampiran tadi ya, baik instrumen PSC ataupun instrumennya CHT gitu. Tidak memakai ini. Tapi nanti kita akan membuat sendiri instrumennya. Ini bisa kelompok 4 atau berapa gitu. Saya serahkan ke mahasiswa ya. Pak, saya pengen sendiri karena saya pengen tahu ngamatin anak-anak. Oh iya, monggo silahkan. Gitu. Dari sini udah paham ya tugasnya ya. Itu. Kalau udah kita masuk ke assessment. Bagaimana cara melakukannya? Nah, melakukan assessment ini nanti saya kirim deh yang assessment ini. Oh, Kok belum kelihatan ya karena belum saya share. Sebentar. Ini oke. Assessment anak berkebutuhan khusus bahasanya gitu. Jadi kita tidak melakukan apa lampiran-lampiran tadi yang berkaitan dengan PCH, PSC, Pediatric Symptom Checklist ataupun CHAT, CHAT, Checklist for Autism in Toddler, tapi kita membuat instrumen sendiri
gitu. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, ah nanti panduannya saya kasih. Kita tahu ini dasarnya gangguan perkembangan anak potensi terjadi usia 0 sampai 12 tahun. Kemudian di tahun 2004 mulai 23% anak mengalami gangguan perkembangan. Ini menanjak terus ada 14,4, kemudian 11,41, terus gitu, toddler. Fitriani di 2011 juga menyebutkan sebanyak 18% anak mengalami gangguan perkembangan bahasa gitu ya. Itu kaitannya dengan pola asuh otoriter gitu. Nah, kemudian misalnya gini, saya fokus ke gangguan hiperaktif ya. Gangguan hiperaktif pada anak usia dini itu tanda-tandanya apa? Sering mengganggu orang lain, bergerak meski sedang duduk, bicara terus-menerus, gelisah dan ingin mengambil mainan, lima berlari dan berteriak saat main meskipun berada di dalam ruangan, kemudian berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang bicara, atau bergerak dengan cepat sampai menabrak orang lain atau barang-barang, bermain terlalu kasar sampai melukai anak lain bahkan diri sendiri. Dan yang kesembilan, kesulitan untuk fokus dan duduk diam saat makan dan bermain. Jadi ini ciri-ciri anak hiperaktif. Kita fokus ke situ karena kita mau melakukan asesmen kaitannya dengan anak hiperaktif. Kemudian cari konsep teori yang di mau di assessment, tujuannya untuk apa? Tujuannya jelas ya, untuk menganalisis gangguan perkembangan anak hiperaktif. Buat panduan observasinya, buat panduan wawancaranya. Kemudian setelah dibuat, jangan lupa masukkan konsep gangguan perkembangan anak pada pembuatan panduan observasi dan wawancara. Caranya gimana sih? Saya kasih tahu. Assessment yaitu apa sih assessment itu? Yang dilakukan pencatatan atau proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi untuk selanjutnya disusun dan diorganisir sehingga menjadi data atau alat yang sangat berguna untuk kepentingan anak. Jadi kita tidak akan melakukan tidak melalui instrumen yang tadi pediatrik dan CHT, tapi kita membuat sendiri. Ah, ini salah satunya pembuatan naratif itu. Ini pencatatan ada running recordnya, tinggal nama ketemu dengan anak satu, nama, usia, lokasi, tanggal, waktu, observer namanya siapa, kalau kelompok-kelompok, aspek gangguan perkembangan yang diobservasi apa? Apakah hiperaktif, apakah disleksia, apa disgrafia, atau autis, macam-macam. Kemudian diobservasi, kemudian ada catatan komentar yang dibuat oleh oleh kita ya, observer gitu. Kemudian ada pencatatan naratif, kemudian ada pencatatan terstruktur, modelnya checklist. Ini dipakai untuk memberikan informasi gambaran secara detail tentang gangguan perkembangan anak di checklist. Gangguan perkembangannya apa? Ditulis. Contohnya kalau hiperaktif, hiperaktif. Sering mengganggu orang lain. Pak, kok bisa ini? Dari mana? Dari atas tadi. Tanda-tandanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 kan. Tapi ini saya tulis sampai 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan titik-titik maksud saya biar diterusin gitu. Jadi ini harus ada dasarnya ya. Sering mengganggu, kita checklist. Oh tidak. Iya, bergerak meskipun sedang duduk tidak. Bicara iya, tinggal di checklist. Jadi ada catatan terstruktur. Setelah itu kita perlu wawancara dengan orang tua supaya lebih lengkap datanya, hasilnya lengkap.
karakteristik informan orang tua, namanya siapa, usia, pekerjaan. Pak, kalau dia kamu tahu pekerjaannya, Pak, kalau dia penghasilan per bulannya, ya kira-kira. Mau kira-kira berapa? 3 juta lah, apa 4 juta, atau 2 juta, atau 1,5, terserah. Kira-kira. Gangguan perkembangannya apa? Kemudian ini panduan, ini namanya panduan wawancara. Siapa yang mengalami gangguan perkembangan anak, anak yang usia berapa, anak keberapa, sejak kapan ibu atau bapak beranggapan anak tersebut mengalami gangguan perkembangan, perilaku apa yang sering muncul, dan bagaimana bapak dapat mengenali kalau anak bapak ibu mengalami gangguan perkembangan. Mengenalinya dari mana, nah, gitu. Dan seterusnya. Namanya panduan ini boleh dikembangkan oleh mahasiswa, tergantung dari kreativitas mahasiswa. Gitu. Dan itu aja, begitu. Segera saya share ya, langsung saya ini kasih ke Komting deh yang lembar ini biar nanti bisa dipelajari ya, daripada masuk ke Sunan nanti lama, atau ke Sunan ya, saya share ke Sunan, ke Komting biar lebih cepat nyampe. Oke, dari sini silakan ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugasnya, secara teknis gimana, silakan. Aja maju. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kasus ini saya ada satu anak yang memang menarik perhatian saya dan ketika saya cocokkan dengan instrumen CHAT itu anaknya cukup memiliki resiko tinggi, Pak. Nah, apakah eh, tindak lanjut setelah apa ya penelitian tersebut itu ada Hmm, kita hmm, itu memberi tindak lanjut seperti apa, Pak? Terima kasih. hmm, hmm. Oke, ya pertanyaan yang bagus dari Mbak Putri ya. eh Gini aja berarti, kalau kesulitan untuk membuat panduan tadi ya, assessment, cuma gimana ya? Untuk CHAT-nya lembarannya itu sih memang valid ya. eh untuk Tapi saya khawatirnya gini, karena itu punya dokter anak, ah dokter anak, dan secara etika, jadi penggunaannya yang boleh ya dokter anak gitu. Kayak umpamanya tes WISC sama BINE, Wechsler, BINE itu yang berhak menggunakan teman-teman kawan-kawan psikolog tuh. Nah, tapi kalau untuk kayak Mbak Putri tadi udah melihat berkaitan dengan CHAT, kemudian berkaitan dengan pediatrik, dan itu ternyata memang memang bisa digunakan, itu untuk kalangan terbatas saja ya. Maksudnya maksudnya gini, kan tadi kan untuk pengenalan ya, untuk pengenal. Oh, ada loh PSAT, ada CAT. Ketika dicoba, oh ternyata ini kok anu ya sesuai ya, bagus. Memang valid itu. Tapi untuk kalangan terbatas aja. Maksudnya maksudnya jangan sampai keluar dari dari lingkungan kelas gitu. Nah, makanya saya mendorong kalau mahasiswa buat anu aja deh, assessment, assessment. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tindak lanjutnya apa? Ketika kita udah melakukan assessment, maka eh, tanggung jawab kita kepada orang tua anak yang kita assessment itu memberikan informasi lebih jelas gitu. Bu, anaknya jenengan kok anu ya, dari assessment ini ke ke setelah kita asesmen kok punya ciri-ciri hiperaktif ya. Nah, gitu. Nah, supaya apa? Pemberian informasi itu supaya
orang tua juga kemudian merasa ada kepedulian dan kemudian bisa diintervensi gitu. Kita dorong orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu untuk melakukan pendekatan yang lebih lebih care gitu, pendekatan khusus dan kemudian melakukan intervensi. Intervensinya, oh bisa jadi kemudian dia, oh tak anu ya, biar lebih jelasnya saya tak ketemu dengan psikiater atau ketemu dengan psikolog untuk meyakinkan bahwa dia disleksia atau disgrafia gitu. Karena kalau udah ketemu langsung, soalnya ada tes disleksia atau tes disgrafia ya. Tapi itu kan untuk teman-teman psikolog. Nah, ketika udah ketemu, nanti orang tua itu bisa mendampingi anak melakukan intervensi. Gitu. Jadi, asesmen kita itu fungsinya, manfaatnya supaya orang tua lebih care ya dengan anaknya, tahu bahwa memang anaknya itu mengarah ke kebutuhan khusus, dan kemudian orang tua tidak bingung. Kan biasanya anak saya itu nggak bisa diatur gini-gini, umpamanya yang autistik ya, autis gitu. Gimana sih ini caranya? Gini. Setelah di assessment itu kan meyakinkan ya, oh memang mengarahnya ke autis Bu. Makanya ibu bisa ke ahlinya. Nah, kita hanya sekedar untuk mengidentifikasi, untuk memberikan informasi ke ibu atau bapak berkaitan dengan anak yang kita assessment. Gitu, Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, oke, ada yang lain silahkan. Untuk assessmentnya, eh, udah saya kirim ya? Kayaknya udah saya kirim ya, panduan assessment. Mm-mm. Di situ udah lengkap. Kalau lampirannya CHAT sama PSC kan udah ya. Udah saya kasih ke Komting begitu. Nah, setelah dapat assessment, lampiran panduan, maka 2 minggu tanggal 28 sama tanggal tanggal berapa ya? Desember itu 8 sama 4 itu sifatnya konsultasi ya. Kalau mahasiswa ada kesulitan, maka kita bisa online. Itu. Kalau mahasiswa nggak ada kesulitan, ya sudah, mahasiswa tinggal absen nanti gitu. Jadi saya memberikan kesempatan 2 minggu untuk mahasiswa melakukan assessment gitu. Nah, secara teknis gimana? Saya serahkan ke mahasiswa. Apakah mau individu, mau kelompok, monggo. Atau ada Pak, saya punya tetangga atau bahkan punya saudara Pak, saya pengen individu supaya lebih fokus. Oh, silakan. Kemudian ada juga mahasiswa yang di tempat saya tuh nggak ada tuh gimana ya. Terus kelompokan aja deh, kelompok A. Nah, dari 3 kelompok, 3 orang atau 4 orang, siapa yang khusus nyari, siapa? Kemudian dibuat bareng asesmennya, gitu juga boleh. Secara teknis, monggo semuanya saya serahkan ke mahasiswa, maksud saya biar mahasiswa pada belajar. Yang penting itu. Begitu, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nanti panduannya dicermati ya. Kalau seumpamanya ada yang masih bingung, kalau umpamanya konsultasi sebelum Sabtu juga bisa. WA saya juga nggak ada masalah. Mas Komting juga udah punya nomor saya gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang masih bingung. Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan Bunda. Ya, izin bertanya, Bapak. Eh, ini sharing ya, Bapak. Waktu saya melahirkan anak yang
terakhir kemarin itu kan ada visit ke rumah dari pihak bidan. Ketika itu waktu kunjungan ke rumah, bayi saya diambil darahnya. Kemudian saya tanya, Bu, itu untuk apa? Dijawab sama bidannya bahwa itu untuk sampel tes darah, apakah nanti anak itu menderita autis atau tidak. Bilangnya seperti itu. Nah, mendengar penjelasan yang seperti itu, Pak, saya malah Aduh, sayang ya terputus-putus ya Terpental, kayaknya. Pak, sepertinya. Iya. Intinya gimana ya? Intinya saya mencoba untuk meraba-raba. Kayaknya intinya itu kalau kita ketemu dengan orang tua yang anaknya autis itu nanti ada orang tua ya memang di tempat kita budayanya kan ini ya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang bukan keberbakatannya. Kalau keberbakatan kan biasanya orang tua itu cerita bangga gitu loh. Oh anak saya itu oh lompat sekolah, lompat kelas, lompat kelas itu maksudnya dari kelas 2 ke kelas 4 kelas 6 gitu. Jadi ada yang oh anak saya jago tenis, oh anak saya jago ini ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa berkaitan dengan gangguan hiperaktif atau apa gitu, mungkin di budaya kita kan orang tua malu ya. Maka kita asesmennya butuh pendekatan khusus ya. Bahasanya gini, nama orang tua, wawancara, dan anak nanti disamarkan. Jadi tidak, bahasanya gini, Pak Bu, kita mau melakukan asesmen berkaitan dengan gangguan perkembangan anak. Nanti untuk nama bapak, nama ayah, nama ibu, nama bunda, dan nama anak tentang kemudian sekolahnya di mana itu kita samarkan gitu. Jadi ini untuk kepentingan akademik gitu. Memang kita butuh pendekatan khusus ya gitu. Tadi silakan kalau mau dilanjut. Kayaknya tadi ada suaranya ada potong-potong sih ya. iya, Ya. terima kasih Bapak. Maaf tadi Oh ya. terpental. Heeh. Nggak Ini, apa-apa. ini sudah jelas ya Pak ya? Iya. Iya, Heeh. ini sekedar sharing ya Bapak. Iya betul. Sebenarnya waktu saya melahirkan yang terakhir 3 tahunan yang lalu ya Pak ya, itu kan Hmm. ada apa kunjungan bidan ke rumah. Nah, bidan itu kan ambil darahnya anak saya. Saya tanya sama bidan tersebut, Bapak, Bu itu diambil untuk apa ya? Bilangnya gini, sampel darah ini nanti akan diuji di lab Semarang, nanti akan diketahui apakah bayi ini itu menderita autis atau tidak, biar terdeteksi lebih awal. Bilangnya gitu, Pak. Nah, setelah Hmm. itu, Pak, saya mendengar kabar itu, saya jadi kepikiran, saya cemas Hmm. yang berlebihan, sedih, Hmm. takut kalau hasilnya itu yang tidak saya inginkan. Nah, Hmm. istilahnya saya terkena baby blues gitu ya, Pak ya. Nah, Ya. ingin saya tanyakan Bapak, langkah yang diambil bidan tadi untuk mengetahui deteksi awal apakah termasuk autis atau tidak, itu misalnya sudah ketahuan terdeteksi lebih awal, apakah dengan langkah yang diambil tadi bisa apa ada upaya untuk bisa diatasi atau autis yang levelnya tingkat tinggi bisa diturunkan tingkat rendah atau bagaimana Ya. gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, Bunda. Terima kasih ini pertanyaan yang bagus ya. Saya kok selama ini ya, karena saya backgroundnya psikologi,
Maka untuk anu ya pengambilan darah kok saya ada tidak pernah ada informasi bahwa pengambilan darah itu nanti bisa untuk mengetahui bahwa anak itu autis atau tidak gitu. Setahu saya pengambilan darah kan ini pengambilan darahnya ke ibu ya, ke ibu ya. Maaf Jadi Pak, ke saya bayi. ke bayi, oke. Ya, Iya, heeh. Saya kok tidak pernah mendeteksi anak itu melalui pengambilan darah gitu. Bahwa itu Maaf menunjukkan Bapak, dia nanti autis autis atau tidak gitu. mohon Cuma maaf saya Bapak, belum saya pernah. mau Ya, menam sharing juga. Kebetulan oh ya, kemarin adik saya juga silakan. habis melahirkan dan saya juga Hmm, mengantar ke bidan. Itu memang hmm, ini ada program pengecekan darah seperti itu. Saya juga baru tahu kemarin waktu mengantar. Itu hmm, 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 tujuannya sebenarnya kalau dari penjelasannya Bu Bidan itu tidak fokusnya ke autis. Itu ya, untuk mohon maaf baterainya apa ini? Saya drop. tekan dulu ya Pak. Oke. Ini kemarin penjelasan dari Ibu Bidan sebenarnya pengecekan yang dari kaki itu nggih Bu Suryani. Darahnya kan diambil dari kaki. Itu ada 4 pos darah itu yang lebih diutamakan mungkin penyakit-penyakit yang seperti penyakit bawaan Bapak. Katanya memang Hmm, untuk hmm, mendeteksi lebih awal, biar nanti kalau memang terjadi kelainan atau ada penyakit, ini bisa diobati lebih awal. Jadi untuk resikonya, untuk mengurangi resiko yang lebih tidak diinginkan. Penjelasannya bidan seperti itu. Jadi tidak hanya autis saja, mungkin ada kelainan-kelainan bawaan atau apa. Dan itu memang waktu diperiksa memang namanya orang tua ya kayak seperti Bu hmm. Suryani tadi ya perasaannya tapi Iya. alhamdulillah bidannya itu memberikan semangat ya ini kan cuma program dari pemerintah rata-rata memang tidak Hmm, kalau normal itu tidak dihubungi Bapak nanti kalau memang ada hmm. kelainan atau ada penyakit-penyakit yang istilahnya di situ nanti kan kelihatan positif atau negatif. Nanti Iya, kalau iya, memang betul. positif baru dikabari orang tuanya. Tapi ya namanya orang tua berharapnya semoga tidak diberi kabar. Jadi setahu saya kemarin itu tidak hanya autis saja. Jadi untuk apa ini ya preventif lah. Jadi Preventif. enggak. Jadi jangan Ya. sampai penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan itu diketahui setelah anak itu sudah besar. Itu kemarin saya memang tanyakan karena zaman anak saya itu belum ada seperti itu dan kebetulan saya kemarin mengantar adik, saya memang tanya ini pater saya ini kok darahnya sampai diambil begitu banyaknya. Kalau namanya anak baru lahir kan kasihan. Ternyata ini memang Hmm, prosedur dari pemerintah seperti itu. Mungkin hmm. demikian yang dapat saya tambahi. Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih informasinya lebih lanjut Bu Niswatun. Jadi gini ya, kalau saya selama ini belum pernah belum pernah berhubungan bahwa autis itu kaitannya dengan medis dengan darah ya. Karena kalau di psikologi autis itu kan berkaitan dengan gangguan perkembangan yang itu lebih ke kognitif ya itu dari cara keterlambatan kognitif bukan di medis. Di medis itu memang betul ya ya bagus lah ketika pemerintah punya program untuk mengetahui untuk pencegahan ya bisa jadi itu mungkin kalau ada kelainan darah atau ibu pernah dengar hemofilia kemudian talasemia atau autonium 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 eh, Autoimun, Pak. atau imun itu berkaitan dengan darah. Jadi bisa jadi itu nanti untuk mendeteksi yang itu kaitannya dengan medis kayak tadi.
seumpamanya HIV AIDS, hemofilia, thalassemia dan kelainan darah gitu. Jadi kalau secara medis pengambilan darah kok dari beberapa riset nggak pernah ada kaitannya dengan apa gangguan perilaku, gangguan perkembangan yang itu mengarah ke kognitif ya, kayak umpamanya apa autis atau ADHD atau hiperaktif atau disleksia atau disgrafia. Karena itu perkembangan gangguan lebih ke kognitif itu. Kalau saya eh, penjelasannya seperti itu dari saya itu. Berarti itu diketahui ketika anak itu sudah eh, memiliki umur-umur di mana ada perkembangan gitu ya, Bapak. Jadi tidak Ya, bisa deteksi dari bayi atau dari dari awal darah ya. nggak Oh bisa. gitu. Kalau dari darah itu biasanya untuk itu berkaitan dengan kalau dia punya Penyakit-penyakit ya. gangguan kelainan darah gitu atau HIV AIDS, kemudian berkaitan dengan thalassemia gitu. Jadi itu yang ada kaitannya dengan medis ya, dengan darah ya gitu. Jadi bisa lebih jelas ya Bunda Suryani tadi. Nah, J, Pak, mungkin bedanya dalam memberi penjelasan pengen cepatnya atau bagaimana ya Pak? Bilangnya itu ya cepat mungkin jika ya saya mungkin itu sampai ah, cemas kurang begitu lengkap udah ya. lem. Iya, ya Pak. Itu kan mirip kita ketika kita donor. Nanti kalau umpamanya Bapak punya kan biasanya donor, kemudian dicek ya darahnya. Kalau darahnya mengandung hepatitis, maka akan diinformasikan ke pendonor. Gitu. Kalau nggak ada informasi itu ya berarti darahnya aman. Gitu. Nah begitu juga dengan tadi ya. Kalau bayi itu tidak memiliki hemofilia atau kelainan darah atau thalassemia atau HIV/AIDS, oh ya berarti nggak ada masalah gitu. Begitu J, Bu Suryani. J, Bapak, Eh, terima kasih dan atas oh penjelasannya. ya, oke. Dan bayinya sekarang usia berapa? 3,5 tahun, Bapak. 3,5 tahun. Coba Bunda, itu malah ini coba dilihat di CHAT. J, Itu kan kalau memang melakukan bisa melakukan dalam batas normal, melakukan lebih dari 3 ya berarti nggak ada masalah kan? Gitu. J, Udah, Pak, tadi Bapak iya, sambil menjelaskan saya sambil eh apa ngeceki mesti. ngecek kan ya. Alhamdulillah normal semua. Iya. Oke, tadi udah saya kirim juga panduan untuk asesmennya, kemudian ciri-ciri tugasnya seperti apa ya. Itu jadi 2 kali pertemuan bisa konsultasi. Kalau masih belum jelas bisa saya terbuka ya, bisa dihubungi lewat grup, lewat HP gitu. Pak, saya masih S2 kelas C, kok belum paham yang ini? Oke, monggo gitu. Kalau Pak, tidak izin ada yang bertanya, mau, Pak. oh iya, silakan. Siapa nih? Berarti untuk Oh anaknya yang ya, mau diobservasi dan orang tuanya itu di tugasnya itu namanya boleh pakai inisial atau tidak secara langsung atau bagaimana, Pak? oh ya, secara etika sebaiknya di inisial ya. Gitu. Jadi kita waktu melakukan pendekatan juga, Bu, saya mau melakukan asesmen ya, gitu. Nanti ini ada tugas kuliah, gitu. Nanti semuanya nama kita samarkan, anak juga samarkan, gitu. Biasanya kan karena budaya kita itu kan kalau orang tua punya anak berkebutuhan khusus ya, khususnya yang retardasi mental gitu atau
perkembangan kaitannya perkembangan kognitif, hiperaktif, ADHD, disleksia, disgrafia, autis gitu kan malu ya. Nah, kita melakukan pendekatan aja. Itu pendekatan yang lebih sosial. Nanti nama, terus nama anak, nama orang tua bisa diinisial gitu. Jadi mereka merasa nyaman ya gitu. Gitu nje, Bunda. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, saya serahkan ke mahasiswa ya. Boleh kelompok, boleh sendiri. Yang penting ada proses belajar untuk mahasiswa dalam melakukan asesmen kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Oke, gitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka perkuliahan malam ini saya sudahi. Kita masuk ke sesi konsultasi ya, tanggal 28 atau tanggal 4. Jika tidak ada kesulitan, ya berarti udah mahasiswa hanya absen saja. Selamat mengerjakan tugas asesmennya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Pak, sama-sama terima kasih Bunda. teman-teman. Terima kasih Pak Terima kasih Dr. Saya, ya Pak Wijanarko. Wijanarko. saya live dulu. Iya.